Yang sama kita hormati Bapak dan Ibu Fasilitator, teman-teman peserta kegiatan OJT Batch 2. Alhamdulillah wassalatu wassalamu Muhammad. Albert Einstein pernah berkata begini, karena kita ini berbahagia kita Bapak dan Ibu guru, karena kita menjadi guru, maka oleh Albert Einstein mengatakan seni tertinggi guru adalah membangkitkan kegembiraan dalam berekspresi kreatif dan pengetahuan. Ya, jadi luar biasa. Apalagi kita yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala profesi kita sebagai guru. Tadi kalau tidak salah menyimak sempat ditayangkan film sama Pak Kepala SMA 2 Kakalan. Kalau gitu mungkin saya diperkenalkan juga untuk memperlihatkan profil, mungkin bisa. Iya. Karena begini, laki-laki tidak banyak berkata-kata. Kalau dia berkata begitu langsung ke obat. Oke. Laki-laki itu putih. Laki-laki itu lebih baik kita makan. Laki-laki itu diam-diam menghadap. Ada suara? Enggak ada suara. Saya juga sih nasi jalan nasi baru. Sebenarnya saya tetapi pesannya Ibu Fasilitator kemarin anu juga. Ada orang dari satu dari semua. Saya tidak mau coba tahu. Awas kan terbuka. Dan ada yang mau saya sampaikan kepada kita semua, Bapak dan Ibu, utamanya Bapak Kepala Sekolah. Sebenarnya kita bisa cari di dunia ini bahwa pekerjaan kita yang paling anu itu adalah kepala sekolah. Kenapa? Bapak Presiden kita saja itu hanya satu wakilnya, Wakil Presiden, Gubernur satu wakilnya. Tapi kalau kita kepala sekolah bisa sampai 4 wakil. Iya, jadi kalau biasa itu menjadi kepala sekolah. Mohon maaf Pak Pengawas, jabatan tertinggi itu di PNS guru itu adalah pengawas. Tetapi kami diberi amanah, kepala sekolah yang diberi amanah untuk mendapatkan 4 wakil. Bayangkan, gubernur kita saja itu ada presiden kita, satu saja wakilnya, dia pusing. Apalagi kita 4 yang harus kita pikirkan. Itu kalau kita melihat sisi pandang sebelah. Tetapi sisi pandang sebelahnya itu berarti kita dimudahkan untuk dalam pekerjaan. Ya, Masya Allah. Iya, Masya Allah. Maka berbahagia kita Bapak dan Ibu Kepala Sekolah. Ya. Tetapi hanya Profesor Pancasila. Ya, terima berkembangnya bakat dan minat kesaktian ini di bidang akademik dan akademik yang dapat bersaing sampai ke tingkat nasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah kami memiliki sejarah yang kaya dan telah berkembang pesat sejak berdiri. Saat ini, SMA Negeri 6 Takalar memiliki 805 siswa dan 61 staf pengajar yang berdedikasi. Kami bangga memasuki tahun keempat dalam menerapkan kurikulum merdeka yang memungkinkan siswa memilih mata pelajaran sesuai minat dan bakat mereka. Sosiologi, dan bahasa Arab. Kami menyediakan jumlah ruang kelas yang nyaman, 4 laboratorium modern, serta 1 perpustakaan lengkap. Fokus utama kami adalah peningkatan literasi dan numerasi siswa,
SMA Negeri 6 Takalar juga terdapat beberapa ekskul, yaitu ekskul pramuka, TNR, Jurnalistik, OSIS, Pandu Digital, dan Pastiga. Kami berkomitmen untuk membentuk pelajar yang beriman dan bertakwa, mandiri, gotong royong, pikir kritis, kreatif. Tidak ada kriteria khusus yang harus dipenuhi oleh calon siswa baru. Kami menyambut semua anak-anak yang memiliki semangat belajar dan ingin bergabung dengan kami untuk tumbuh dan berkembang. Luar biasa. Luar biasa tim marketingnya sekolah ya. Pandu Digital ya. Pak, masih ada kuenya? Saya kira sudah terjadi semua. Jadi tadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, perkenalkan kami untuk menyampaikan apa yang kami lakukan di sebagai penugasan di OJT ini. Untuk pemaparan kami, saya ambil judul sinergi. Sinergi. Kenapa saya ambil sinergi ini? Saya terinspirasi dari kata fisika energi. Energi itu adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Jadi kalau kita lebih dari satu orang yang melakukan kemampuan kerja, itu disebut dengan bersinergi. Tetapi ini adalah singkatan dari supervisi inovatif yang dan reflektif guru inspiratif. Di mana supervisi inovatif itu adalah pendekatan pengawasan pengembangan yang melampaui model tradisional yang bersifat hierarkis dan berfokus pada penilaian. Jadi supervisi inovatif sekarang ini lebih berfokus pada berkolaborasi dan penggunaan teknologi baru. Baik Bapak dan Ibu, latar belakang ini pendidikan 41 yaitu digitalisasi, kemudian pengembangan kompetensi secara holistik. Ini kebetulan kan SMA 6, sebelumnya juga adalah sekolah penggerak. Jadi kalau kembali dilihat di net sejarah tentang sekolah penggerak itu
dalam peningkatan kompetensi, penguasaan kompetensi secara holistik. Nah, kemudian masuk lagi ke dalam pembelajaran mendalam. Dan pada akhirnya kita mengharapkan lulusan kita atau siswa-siswa kita nantinya itu terpenuhinya 8 profil pelajar Pancasila, profil lulusan. Nah, 8 dimensi profil lulusan ini, keimanan, ketakwaan, saya kira tidak usah berlama-lama di sini, ada komunikasi. Saya ingin tampilkan seperti apa yang ditampilkan oleh fasilitator sebelumnya, bahwa 8 profil lulusan ini itu bisa terwujud. Jadi pembelajaran mendalam ini bisa terwujud kalau ini yang kita lihat dulu. Jadi pembelajaran mendalam ini adalah intinya, dan kita harapkan lulusan kita nantinya itu memenuhi 8 profil pelajar Pancasila. Itu tentunya diawali dengan 4 kerangka yang membungkus keseluruhan. Jadi yang membungkus keseluruhan pakai pedagogis, yaitu bagaimana guru merencanakan sampai di merefleksi kembali, kemudian di pembelajaran bagaimana kita ciptakan pembelajaran yang baik, pemanfaatan digitalisasi dan kegiatan pembelajaran. Kalau itu terwujud dengan baik, maka kita akan memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Kemudian setelah kita pahami dengan mengaplikasi dan merefleksi, di situ akan tergambar ada berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Nah, untuk bagaimana berkesadaran, bermakna dan menggembirakan, yaitu kita semua guru dulu harus bergembira. Makanya kita selaku leader atau kepala sekolah, gembirakan dulu guru-guru, bahagiakan dulu guru-guru. Tidak akan mungkin anak-anak kita bisa bahagiakan kalau guru kita tidak bahagiakan. Makanya bagaimana kita berkolaborasi dengan sebaik-baiknya dengan guru-guru kita. Gurunya dulu. Makanya Pak Haji tadi sempat saya dengar tadi Pak yang kita sampaikan, tenang, senang, dan kenyang. Itu. Kalau semua itu sudah tergambar pada guru kita, insya Allah anak-anak kita itu calon pemimpin masa depan itu akan kita wujudkan. Nah, terwujud itu kalau sudah dia bisa dapatkan 8 profil lulusan. Kemudian tujuan program yang kami tampilkan ini yaitu mengembangkan kompetensi kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran yang mampu mengimplementasikan pembelajaran mendalam. Kemudian meningkatkan kemampuan kepala sekolah dalam merancang, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran yang berorientasi pada kompetensi dan karakter peserta didik. Mendorong guru melaksanakan pembelajaran yang bermakna, kontekstual dan berpusat pada murid. Mengidentifikasi praktik baik dan tantangan dalam penerapan pembelajaran mendalam di sekolah, serta yang kelima menyusun laporan dan refleksi sebagai dasar peningkatan mutu pembelajaran. Hasil yang dilakukan, seperti yang saya katakan tadi, apa yang kita lakukan seorang kepala sekolah bersama gurunya itu tak lain yang lakukan, muaranya itu adalah pada peserta didik. Jadi meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar peserta didik. Kita harapkan tercipta supervisi yang memanas memberdayakan, terwujudnya ekosistem sekolah yang mendukung inovasi pembelajaran, meningkatkan kompetensi guru, dan bentuknya budaya refleksi dan kolaborasi di kalangan guru, meningkatnya mutu pendidikan yang non-formal. Jadi untuk kami selalu setiap ada waktu untuk briefing atau rapat, selalu kita tekankan itu kepada teman-teman guru, jangan pernah memberi tugas pekerjaan rumah lagi anak-anak kita. Jadi tidak ada lagi istilah tugas pekerjaan rumah. Makanya yang paling penting itu adalah bagaimana setiap akhir pelajaran bagi guru itu dia berefleksi untuk mengetahui sejauh mana kemampuan penguasaan daripada anak kita. Kondisi satuan pendidikan SMP Semarang dengan Takalar, alhamdulillah guru ASN kami tinggal 50 orang karena sudah saya 2 tahun berada di sana sudah menyelesaikan, saya kasih pensiun. Saya pensiunkan Pak. Kenapa dipensiunkan? Karena memang sudah layak untuk pensiun. Dan alhamdulillah tenaga pendidik
yang awalnya tenaga pendidik itu hanya 1 orang PNS, alhamdulillah sekarang ini sudah berjumlah 5 orang. Jadi kemudian jumlah siswa itu terbagi dalam 23 ruang belajar. Awalnya di tahun awal kami menyusun roster itu 24. Jadi sekolah kami itu termasuk kelompok sedang 24 rombel itu, tetapi setelah kami bagi per 36 ternyata tidak sampai untuk 24. Makanya ini saya tekankan kepada guru, baik-baiklah kepada siswa. Jadikan siswa itu betul-betul datang ke sekolah bukan untuk diajar, tetapi dia datang untuk belajar. Jadi anak-anak yang datang untuk bagaimana dia mau belajar, itu yang kita harapkan. Tahap akses, melakukan observasi awal terhadap praktik pembelajaran di kelas, mengumpulkan data melalui wawancara, refleksi guru dan hasil belajar siswa, mengidentifikasi tantangan, kekuatan dan area perbaikan dalam penerapan pembelajaran mendalam, menyusun profil kebutuhan guru sebagai dasar perencanaan program supervisi inovatif. Nah, kemudian di tahap desain itu menyusun jadwal supervisi pendampingan dan refleksi secara berkala, mendorong guru untuk bergabung sebagai pembelajaran, misalnya model project based learning. Dan di tahap desain ini ada format supervisi. Jadi format supervisi itu kita bisa ambil di PMM. Itu berdasarkan rapor mutu kita. Di situ tergambar. Di situ kita bisa men-print. Sebentar kalau Bapak dan Ibu ada yang ingin melihat, sebentar kita tayangkan ini format supervisi. Kemudian tahap implementasi. Tahap implementasi kepala sekolah melakukan observasi supervisi inovatif dengan pendekatan kolaboratif, bukan kedaya semata, memberikan umpan balik langsung dan dukungan selama proses pembelajaran berlangsung, mendorong guru untuk menerapkan strategi baru, memanfaatkan media kreatif dan melibatkan siswa secara aktif. Kemudian tahap yang pengukuran, refleksi dan perubahan, melakukan observasi lanjutan terhadap perubahan praktik guru dibanding kondisi awal, menganalisis data hasil belajar siswa sebelum dan sesudah implementasi, menggunakan rubrik supervisi untuk indikator peningkatan guru, mendiskusikan hasil kumpulan secara terbuka dengan guru sebagai dasar refleksi. Lalu, pelaksanaan program sinergi yaitu supervisi inovatif dan refleksi guru inspiratif merupakan wujud komitmen kepala sekolah dalam menjalankan peran sebagai pembimbing pembelajaran yang berorientasi pada peningkatan kualitas guru dan pembelajaran mendalam. Kegiatan supervisi dilakukan tidak hanya berfungsi sebagai proses evaluatif, tetapi juga sebagai proses pendampingan dan pemberdayaan guru, didorong untuk berinovasi, berefleksi dan mengembangkan strategi pembelajaran yang lebih bermakna dari pihak kepada murid. Kepala sekolah berperan sebagai fasilitator yang membantu guru menemukan potensi terbaiknya melalui dialog, reflektif dan observasi yang konstruktif. Kemudian kesimpulan, program sinergi berhasil menciptakan iklim kolaboratif antara kepala sekolah dengan guru. Melalui supervisi ini guru juga meningkatkan kompetensi, siklus iklim kolaboratif terbukti efektif dalam mendorong perubahan nyata pada praktik pembelajaran memperkuat budaya refleksi di sekolah. Program ini memperkuat posisi kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran yang mampu menggerakkan komunitas guru menuju pembelajaran yang berorientasi pada kompetensi 821. Rekomendasi, kami berikan rekomendasi kepala sekolah program supervisi rutin setiap tahun. Coach dan fasilitator pembelajaran bukan sekedar evaluator, kemudian guru juga refleksi dan berkolaborasi melalui komunitas belajar. Kita harapkan dinas pendidikan memberikan pendampingan, pelatihan, penguatan menjadi profesional bagi kepala sekolah dan guru. Itu bisa kita baca.
Ini dokumentasi kami waktu kami mengadakan apa itu pra observasi di, jadi ada 3 guru yang kami lakukan pra observasi, tetapi sempat kami masuki itu hanya 2, bahasa Jerman dengan bahasa Inggris. Nah, ya kami observasi. Tidak lanjutnya ini kerusuhan kami belum melakukan, tidak lanjut dalam artian bagaimana perkara-perkara karena ini memasuki awal semester lagi. Ini adalah produk yang dari kolaborasi guru, beberapa guru bahkan melibatkan dosen. Ini ada yang kami di SMA Negeri 6 Takalar itu ada banyak karya-karya inovasi, tetapi yang kami sepadan ini adalah pembuatan aerosista, yaitu semacam pengikat asap rokok ini. Jadi mungkin dia ada inspirasi dari kepala sekolahnya, mungkin melihat sehingga dia membuat karya inovatif yang berjudul aerosista. Jadi perkenalkan saya memutar videonya kembali, mudah-mudahan masih bisa kita nonton ini. Ini aerosista. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tim dari SMA Negeri 6 Takalar melalui program generasi terampil, kami akan membuat produk bernama Aerosista. Saya Siti, saya Nur Alia Amina, saya Ayatun Jalila, saya Siti Sarah, saya Alia Ramayati, dan saya Nurul Jana. Jadi alasan utama kami memilih bonggol jagung sebagai bahan utama dalam pembuatan arang aktifnya adalah karena Takalar merupakan salah satu penghasil jagung terbesar di Sulawesi Selatan. Nah, yang kemudian bonggol jagungnya itu kurang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Makanya kami memilihnya untuk bahan dasar pembuatan arang aktif. Nah, kemudian mengapa kami memilih aloe vera? Karena aloe vera mengandung asam salisilat yang dapat meredam efek oksidatif negatif akibat paparan asap rokok. Baik, untuk pengetahuan, kami akan membuat prosedur pembuatan arang aktif dari bonggol jagung. Selamat menyaksikan. Kulit jagung ini. Bonggol jagung. Oke, kita langsung ke produknya. Ya, baik Bapak Ibu yang saya hormati, ini sudah kami luruskan, sudah diluruskan lagi kita. Jadi sampai waktu di pameran itu Pak Sekrop itu
Karena kita hanya baru produksi sebagai contoh itu 10 tempat itu apa namanya? 10 APR ya. Nah, ini sudah ada kitanya oleh ibu kami bersama siswa itu. Ini sudah pakai ini Pak. Kitanya Pak Sekprop melihat ini langsung membeli 4, padahal produksi kami hanya 10 yang sebagai bahan sebagai contoh. Sampai kepala sekolah tidak dapat kasihan karena banyak sekali yang berbeda. Dia dipasarkan ini kita setelah anak-anak itu melakukan penyampaian beratnya itu dia pasarkan 25.000. Padahal halus sekali. Tapi saya tidak bisa membawa contohnya. Kenapa? Karena saya sendiri belum dapat. Inilah mungkin ada di antara bapak dan ibu di sini. Siapa tahu mau jadi pengusaha yang ini bisa berkolaborasi dengan kami. Ini hak ciptanya sudah ada, sudah dilindungi oleh Kementerian Hukum. Dan aku selama 50 tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali dilakukan pengumuman. Kepada yang saya hormati, inilah salah satu karya inovasi daripada siswa kami. Dan ini adalah karya co-kurikuler inovasinya. Saya kira itu Bapak yang saya hormati. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini kita semua bisa terinspirasi untuk bagaimana memajukan pendidikan bersama-sama. Karena kembali lagi bahwa dengan bersinergi itu kita bisa menghasilkan hasil yang lebih maksimal daripada hanya perorangan. Lagi-lagi kembali berkolaborasi. Itulah inti daripada bagaimana pembelajaran mendalam. Terima kasih. Bila bisa bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih. Betul, ada video. Iya, dari saya tertarik sekali dengan best practice-nya. Ini bisa menjadi sebuah inovasi ya, Ti. Kalau dilakukan ini di apa namanya? Apresiasi gitu kan? Iya. Sudah dilombakan Sinergi, bisa dilombakan. Sudah dilombakan, Masya Allah. Sudah dilombakan ini. Maksudnya yang apresiasi gitu kan tiap tahun itu. Iya, apresiasi ketika. Kalau saya kemarin ambil mitra, saya tertarik ini dan hampir sama. Saya itu mitra monitoring, inovasi, tanggung jawab, refleksi dan aksi. Cuma karena tidak ada seleksi di kabupaten, maka saya tidak bisa ikut di provinsi. Lalu tidak bisa juga kalau mendaftar mandiri tahun ini. Jadi kecewa saya. Tapi tidak apa-apa, ini menjadi sebuah praktik baik yang bisa dilakukan ke sekolah satuan pendidikan yang lain. Terima kasih Edi, sinergi. Ya. Silakan peserta. Ada. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya lihat sangat bagus, apalagi sudah dilombakan. Jujur saya tidak ada Terpesona ya, terpesona. Iya, saya terpesona melihat judulnya saja sudah ini sinergi, supervisi inovatif dan reflektif, guru inspiratif. Bisa pakai kita. Mengikat asap rokok kalau merokok. Lanjut, terutama karyanya tadi yang apa namanya? Aerosista. Aerosista. Iya. Sesuai tadi yang dibilang oleh Bapak, siapa tahu ada yang mau bekerja sama. Ya saya sangat ingin bekerja sama ini untuk proyeknya. Alhamdulillah. Iya. Kemudian satu saja pertanyaan untuk Pak Haji. Ada tadi yaitu menggembirakan guru-guru. Iya. Bagaimana tipsnya dalam menggembirakan guru-guru? Kita saja. Iya. Jadi banyak cara untuk menggembirakan guru. Jadi guru itu adalah sebenarnya bisa dikatakan sumber inspirasi kalau seorang guru, apalagi kepala sekolah. Kepala sekolah itu harus terlihat kepala sekolah itu harus terlihat lebih pintar daripada guru-gurunya. Itu yang pertama itu kalau kepala sekolah. Jadi jangan pernah mau
dilihat bahwa nakal pintar di guru tadi itu yang pertama. Caranya kepercayaan diri perlu, iya, itu harus mati, itu perlu, dan kepintaran kita membawa diri kepada guru. Guru itu kita lihat, ada guru yang suka kalau dipuji, ada guru yang suka kalau kita bersama di komunitasnya, kita pergi di situ makan bersama. Itu adalah hal membuat dia ada kedekatan emosional dengan kita, sehingga terbentuk suasana yang menggembirakan buat dirinya, karena merasa sebenarnya setiap orang kan butuh dihargai seperti itu. Berarti akses harus jalan. Akses harus jalan. Identifikasi. Harus kita lebih aktif, lebih proaktif kepada guru-guru kita. Yang terus saja model kepala sekolah yang dulu itu dengan model kepala sekolah sekarang bukan berarti jauh beda, bukan seperti itu. Tetap harus ada kepala sekolah, Pak. Tetapi bagaimana kedekatan emosional kita perlu kita bangun dengan guru-guru kita. Kalau model kepala sekolah yang dulu itu kan jam 7 sudah datang ke sekolah, jam 6 baru pulang. Padahal sebenarnya kepala sekolah itu walaupun tidak berada di sekolah itu, kepala sekolahnya tetap ada di situ. Itulah. Jadi kembali lagi, apalagi kita tapi untuk jenjang SMA itu mempunyai 4 wakil, itu yang kita percayakan untuk bagaimana memaksimalkan sekolah itu. Jadi sekolah itu bisa berjalan dengan sesuai apa yang kita harapkan, dan kita juga bisa mendapatkan apa yang kita cita-citakan. Karena seorang guru kepala sekolah itu ya bagaimanapun juga tidak hanya tinggal di sekolah, tapi dia itu mencari celah untuk apa yang bisa didapatkan di sekolah itu. Jadi bantuan-bantuan misalnya, kita tidak akan mungkin mendapatkan bantuan televisi misalnya kalau itu unit edition. Jadi kalau kita lebih proaktif pendekatan, nah itu bisa saja kita yang diutamakan. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Kemudian mungkin ya termasuk salah satu menggembirakan juga tapi itu memberikan reward. Jadi kami itu setiap hari guru itu ada reward untuk guru-guru yang pilihan siswa yang berprestasi, dalam artian paling disuka oleh siswa itu akan diberikan reward. Jadi alhamdulillah itu ternyata sangat membangkitkan semangatnya guru yang mendapatkan reward itu. Terima kasih. Ini lagi, kasihan ini yang pernah terekam, belum bisa bantuan. Ya, yang saya kira itu. Tapi ya, jadi yang utama dan ingat itu pesannya Pak Haji, kenyang, tenang, dan senang. Ya, jangan dikencang. Berarti perut yang pertama. Iya, isi perut yang isi otak. Perut bagian atas dengan perut bagian bawah. Ya. Jadi dia senyum jempol. Mari kita persiap dulu yang mulia kepada Senyum jempol tahu. Masya Allah, Barakallah fikum. Ya, gimana Bapak Ibu? Ada komen? Kalau ada komen pasti luar biasa ya. Masih mau satu orang masih mau? Ya, jadi poinnya bagaimana kita Iya, Ibu Arna. Siapa ya? ya, sini sini. Kita kirim saja filenya karena Oh, nggak usah nang. iya bisa.